3, 2, 1. Let's go. Halo teman-teman. Jadi di modul ini kita akan ngomongin tentang perkolasi. Jadi kita akan bahas apa sih? Yang pertama kita akan bahas mekanisme cara pembuatan pour over atau perkolasi. Apa aja mekanisme itu? Yang pertama itu pasti ada preheating. Kedua adalah rinsing paper filter. Yang ketiga adalah memastikan bahwa kita selalu menggiling kopi kita, menggrind kopi kita itu pada saat terakhir sebelum memasukkan atau membrew kopi kita. Setelah itu kita akan meng-prepare coffee bed kita. Terakhir kita akan membahas step-step pouring, jadi mulai dari blooming, first pour, second pour, sampai pada saat drawdown-nya atau pada saat dia turun. Check it out. Oke, kita akan ngebahas tentang mekanisme step by step gimana caranya bikin pour over coffee di rumah atau juga untuk di toko. Oke, jadi yang pertama itu kita harus preheat atau memanaskan alat seduh kita. Sekarang kita coba pakai yang plastik. Kita ambil paper filter yang sesuai. Nah, masing-masing dripper atau paper filter itu mempunyai minimum untuk di preheat. Jadi kita memanaskan dripper kita dan membilas si paper filter kita ini secara bersamaan. Dan kita bisa menyiapkan kopi kita. Jadi kita masukkan kopi yang sudah digiling. Kemudian kita melakukan distribusi. Step kedua adalah meng-prepare bed atau tumpukan kopi kita yang ada dalam sini. Kita melakukan sesuatu yang disebut sebagai sarang burung atau bird's nest. Oke, setelah kita siapkan bird's nest kita akan melakukan proses blooming. Oke, kita siap untuk blooming. Nyalakan timer. 1, 2, 3. Kita siap untuk melakukan step pouring kedua. Setelah selesai kita tuang, mendapatkan resep yang kita mau, kita bisa putar sekali lagi. Oke, setelah kering total, kita bisa pindahkan dripper kita. Dan kopinya udah siap untuk diminum. Sekarang kita belajar tentang basic latte art. Jadi orang tuh biasanya kalau latte art biasanya pengen langsung yang heboh-heboh, atau biasanya kayak saya personally dulu waktu pertama kali belajar kopi itu justru tertariknya gara-gara ngeliat latte art bagus-bagus. Cuman yang orang suka lupa bahwa sebenarnya basic dari latte art itu yang satu adalah espresso yang benar, jadi butuh krema yang cukup. Kedua itu butuh steaming teknik yang sangat bagus, jadi kalau steaman susunya itu nggak sempurna, apa terlalu tebal, terlalu tipis, itu akan sangat sulit untuk bikin latte art yang bagus. Dan kedua, kalau nggak ada basic yang kuat, contohnya seperti monks, hearts, tulips, dan rosetta, itu nggak bakal bisa bikin latte art lainnya yang ribet-ribet, yang tren zaman sekarang. Jadi di modul ini kita akan belajar tentang basic-basic gimana cara buat latte art yang simple. Mulai dari cara bikin microfoam yang bagus gimana. Jadi jug ini angle-nya harus seperti apa, susunya harus diisi levelnya seberapa, itu akan kita bahas. Dan juga bagaimana caranya kita bisa membuat latte art yang konsisten, basic, kontras, symmetrical. Oke, jadi hal yang paling penting dalam pembuatan latte art itu adalah si microfoam susu kita. Apa sih yang disebut microfoam itu? Jadi biasanya microfoam bedanya dengan macrofoam adalah ketebalan si busa susu ini yang sangat kecil sehingga dibilangnya micro. Jadi bukan berarti kalau susu kita encer itu mempunyai microfoam, dan juga sebaliknya bukan berarti kalau kita susunya itu foamnya tebal, bukan berarti semuanya itu macrofoam. Jadi kita mau microfoam ini di level yang cukup untuk pembuatan latte art kita. Nah, untuk mendapatkan si microfoam ini ada beberapa hal yang perlu kita simak. Jadi yang pertama, level dalam pengisian susu di dalam jug ini harus just below atau pas di bawah spout
yang bagian bawah ini. Jadi semua jak sudah didesain untuk menempatkan level susu masing-masing. Jadi kalau jak kecil seperti ini, dia biasanya ada di bawah sini, sekitar 200 gram. Kalau jak untuk 2, dia biasanya agak lebih tinggi sedikit, sekitar 310-350 gram. Dan setelah kita isi ke level yang pas ini, kita harus pastikan waktu kita memasukkan steam-on itu ada di angle yang pas. Jadi maksud angle yang pas itu adalah setengah dari steam-on itu harus submerge, apa ada di dalam susunya, setengahnya lagi ada di atas susunya. Oke, jadi sebelum kita entrain atau memasukkan udara ke dalam susu kita, yang paling penting diperhatikan adalah satu, susu kita harus dingin, karena semakin dia room temperature akan semakin susah untuk di stretch atau di steam. Yang kedua adalah positioning dari steam-on kita. Jadi yang kita mau dia ada pas di tengah tapi agak ke samping sedikit, dan posisi sistem tip ini ada yang submerge, ada juga yang di atas. Jadi seperti kita lihat sini, ini dia sekitar 10 derajat ke kanan dari tengah, kemudian juga yang masuk steam tipnya hanya setengah. Yang kita nggak mau adalah dia terlalu pinggir ke sini, atau dia terlalu masuk seperti ini, atau dia keluar sama sekali seperti ini. Kenapa begitu? Karena pada saat kita melakukan positioning yang pas, maka akan terjadi vortex yang benar atau perputaran dari kiri ke kanan yang benar. Kalau kita terlalu ke samping, maka perputarannya tidak akan sempurna. Terlalu ke bawah, biasanya tidak ada perputaran sama sekali. Dan kalau kita taruh di atas, akan susunya kemana-mana. Jadi begitu nyalain, yang kita mau adalah ada suara hissing sound atau suara seperti berbisik. Biarkan dulu dan pastikan bahwa terjadi vortex, apa perputaran searah jarum jam yang rata. Langsung bersihkan steam-on, purge. Ciri-ciri susu yang di steam dengan baik adalah tidak ada busa besar dan tidak perlu di knock di bar kita. Jadi biasanya dia langsung, kalau dilihat warnanya itu lebih glossy seperti cat yang basah. Oke, jadi salah satu ciri-ciri dari susu yang di steam dengan baik dengan microfoam yang bagus adalah jika dituang, dia tidak ada busa yang berlebihan, dan juga bisa menahan shape-nya walaupun dituang melebihi dari batasnya. Kita akan membuat pattern monk's head. Itu yang paling tradisional. Kita akan masukkan sedikit susu dan di swirl cupnya untuk menyamakan viscosity antara cup kita dan juga jug kita. Kemudian kita akan mulai dari atas. Pastikan tidak ada putih yang tertinggal dengan menggerakkan jug kita. Saat terisi 3/4 full, kedekatan jug kita, ratakan cupnya, angkat jugnya, dan taruh di tengah. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama, akan tetapi sedikit dimodifikasi, menambahkan wiggle atau goyangan dari jug untuk mendapatkan efek ripple atau gelombang di pattern kita.